Selamat sore, halo halo. Selamat jumpa lagi dengan sesi si bagi yang keenam. Aku mau invite dulu ya beberapa teman-temanku. Yes. Halo. Halo, sebentar. Aku belum lihat wajahmu. Wajahmu nggak muncul, Tia. Ada? Aku di sini sih kelihatan kita. Vina yang belum ada nih. Aku nggak muncul di aku ya. Yang mana, Tina? Hai. Hai. Bentar, kok hilang? Tina? Iya, lo liat gue nggak? Gue nggak lihat dong. Aku nggak lihat wajah kalian. Why? Kenapa hanya aku sendiri di sini? Bon. Why? Bon. Lihat Mia tapi nggak bisa lihat Vina. Aku nggak lihat Tia pun. Disconnect. Ada apa ini? Masalah tektonis. Halo, Danti. Halo Danti. Tuh. Ini Aman juga berarti dia. sama Danti. Ada semua di akunya nggak ada. Di kalian ada. Di aku nggak Di ada aku nggak loh. ada Tina. Di aku gak ada Vina. Di aku nggak ada semua, cuman ada aku. Iya betul, clear cache ya, cache itu ya. Di mana ya itu aku kok lupa sih. Apa aku gimana ya baiknya ya? Ini kita matikan dulu atau bisa sembari nggak sih? Aku sembari clear cache. Itu di mana ya? King, aku butuh ini dong, King. King, aku butuh bantuan. Kemana nih? Oke. Hanya ada wajah aku saja. Bagaimana ini? Mia masih Oke. bisa, King. Tadi Mia sempat freeze tapi Hai. sekarang udah. Aku Halo sempat freeze Vina. karena aku mau mencari-cari bagaimana mengclear itu, mengclear apa namanya ininya aku, cace itu. Ini aku bakal freeze lagi nih pasti nih. Gue udah masuk lagi kan? Nih, ada. Live gak? Free. Oke. For a while. Halo. Halo Vina. Vina, aku gak Hai bisa lihat Tia. video lo. Oke, kata Ringking aman Mia. Kita lanjut aja. Pakai telepati kita nih Vin. Oh ya? Iya. Gue Bisa nggak lihat bisa muka lihat lo. gue? Nggak. Tapi katanya aman, semuanya kelihatan. Lucu ya. Makanya. Suara gue jauh. Ya daripada muka gue jauh, King. Aduh, menarik sekali. Iya, ya aku freeze betul karena aku lagi ngelihat ke setting HP aku. Oke, saya kembali. Oke, baiklah kita telepati ya. Karena di aku videonya cuma aku doang. Bismillah. Baiklah, halo, selamat sore. Ya. Semua kita bergabung di sesi si bagi yang ke-6 ya. Kali ini sesinya yang judulnya adalah Holiday Blues.
sebenarnya kayak libur telah usai blues gitu. Jadi yang apa sih kalau misalnya habis libur, kenyataan memanggil gitu kan ya, kenyataan bahwa kembali ke pekerjaan, kembali ke sekolah, kembali ke rutinitas. Sementara liburnya kemarin cukup panjang gitu kan, jadi ada apa ya, kayak keengganan kek, kemalasan kek gitu. Nah, itu kita mau bahas nih, karena nih kan udah mau balik nih. Kita liburan sudah selesai, ada beberapa orang yang sudah kembali ke pekerjaan ya. Sekolah juga kayaknya ada deh, tetangga aku udah mulai sekolah tuh. Mulai Iya, kemarin selasa katanya. kemarin kayaknya. Iya. Kedengeran nggak suara aku? Sangat Dengar. jelas. Sip, Jelas. oke. Jelas ya. Nah, jadi kita mau ngobrolin soal itu. Nah, dua narasumbernya nih hari ini, sore ini adalah eh, dari sisi pekerja, pekerja untuk orang. Yang satu lagi dari sisi entrepreneur yang bekerja untuk bukan untuk orang, untuk dirinya sendiri atau sama timnya gitu lah ya. Yeah. Nah, sekarang ada Tia, aku panggilnya Tia, namanya Lestia Primayanti. Itu dia adalah dari sisi yang bekerja untuk institusi untuk orang lain gitu ya. Yaitu dia kerjanya di Sekolah Kembang sebagai direktur pendidikan gitu ya Tia ya. Jadi boleh ngomongin sedikit tentang apa lu apa kesibukan lo apa kalau misalnya di kerjaan gitu-gitu. Oke. Ya jadi gue masa hari-hari ada di Sekolah Kembang ya. Di Sekolah Kembang sebagai direktur pendidikannya di bawah gue ada kepala sekolah ya. Tiap hari pasti ketemu sama para kepala sekolah ini, juga sama guru-guru, sama anak-anak, sama orang tua murid gitu ya. Ya mostly sih itu ya yang paling banyak gue lakukan di sekolah itu. Nah, ini dari Tia mungkin kita juga bisa dengar tentang anak sekolah kalau misalnya ketemu kalau balik lagi ke sekolah tuh gimana sih gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh ya Ti soal ini. Satu lagi narasumber kita adalah Vina Khairati. Ini dia adalah dia ini co-founder dari sebuah usaha bernama Totally Rendang di Perth, Australia gitu. Nah, boleh nih Vina cerita sedikit tentang kegiatannya kalau misalnya di Totally Rendang, Vin. Ya, kalau di Totally Rendang itu, halo, kedengeran nggak suara gue? Ya, kedengeran. Okay. Agak jauh sih, tapi kedengeran. Oke. Jadi kalau gue, ya, gue punya sebenarnya Totally Rendang dan satu kafe. Jadi kita memang punya dua usaha bisnis di Australia, dan itu kita ada karyawan, handling customer, dan selama liburan sebisa mungkin nggak ngurusin begituan gitu. Jadi topik ini menyenangkan sekali karena nantinya akan melihat bagaimana kita kembali lagi melihat karyawan-karyawan gimana nih kerja selama kita nggak ada gitu. Ketahuan dampaknya nanti tuh. Ya. Oke. Menarik. Nanti kita omongin lebih jauh lagi nih ya. Aku perkenalan juga kali ya. Aku kali ini hanya sebagai moderator, bukan jadi. Aku akan bertanya dan ya ngobrol lah ya. Kayak kita santai-santai aja sih ya. Hari ini ngobrolnya nggak terlalu bahasanya nggak terlalu berat, tapi juga sehari-hari banget nggak sih ini. Maksudnya kita ngalamin banget kan tiap kali habis liburan tuh kayak udah masuk ya, gitu ya. Habis liburannya gitu ya. Ya kan. Maksudnya ini kayak pasti dihadapi banget gitu. Nah, mungkin aku boleh dengar cerita sedikit dari siapa nih ya enaknya, dari Tia dulu kali ya. Tia dari yang kerja dengan institusi, terus abis itu juga ngelihat anak-anak murid juga tuh gimana tuh Tia kalau misalnya pas balik dari liburan gitu, kejadiannya kayak gimana sih?
kalau di setting sekolah itu kan liburnya banyak ya. Jadi kayak hampir setiap 10 minggu pasti ada libur seminggu gitu. Akhir tahun ajaran atau lebaran tuh liburnya cukup lama, sekitar 2 sampai 3 minggu gitu ya. Bahkan kalau akhir tahun ajaran tuh bisa 4 minggu gitu. Nah, jadi apa namanya? Peristiwa abis libur tuh gimana tuh sering banget tuh terjadi ya. Biasanya kalau guru-guru suka bercandanya, ya kita kayak Pertamina mulai lagi dari nol gitu misalnya. Ya memang karena anak-anak tuh terutama kalau aku lihat anak-anak ya, mereka macam-macam. Ada yang masuk sekolah udah sangat bersemangat gitu mau ketemu sama teman-teman, mau main-main sama teman-teman gitu ya, ketemu gurunya. Tapi ada juga yang masih terbawa hawa liburan gitu, rutinitasnya masih rutinitas liburan gitu. Itu macam-macam banget. Begitu juga apa namanya teman-teman guru gitu ya. Maka biasanya kalau hari-hari pertama tuh pasti kita belum langsung masuk ke kegiatan utama gitu. Pasti pasti banyak kegiatan-kegiatan pemanasan gitu, masih banyak ngobrol. Apalagi anak-anak ya, kalau mereka habis liburan masuk sekolah tuh pasti bawaannya pengen ngobrol. Semua orang diajak ngobrol, pasti mau cerita banyak gitu soal liburan. Udah lama juga nggak ketemu kali ya. Hmm, gitu. Jadi kalau awal-awal baru masuk macam-macam kayak tadi ada yang masih bengong-bengong, ada yang udah sibuk sendiri gitu. Tapi biasanya kita berusaha untuk inilah santai, nggak langsung ngegas gitu dari hari pertama. Tapi sebenarnya ini wajar berarti ya, kalau misalnya hari-hari pertama tuh masih bengong-bengong dulu. Iya wajar ya. Kayaknya kalau berubah rutinitas, apalagi buat anak-anak itu pasti nggak selalu santai aja gitu anaknya ya. Pasti ada aja ya yang mereka mungkin nggak terlalu nyaman juga sih berubah rutinitas itu gitu ya. Jadi pasti ada waktu-waktu untuk transisi gitu, waktu-waktu untuk menyesuaikan diri dan aku rasa itu wajar banget sih. Aku rasa kita semua orang dewasa juga gitu ya. Kalau libur juga kan kadang-kadang baru mulai pertama libur tuh excited, tapi juga ada rasa ada yang kelewat nggak ya, ada yang ketinggalan nggak ya gitu ya. Ada seperti itu. Benar. Jadi kalau baru masuk lagi habis libur, apalagi liburnya panjang, memang perlu waktu untuk loading. Perlu waktu lagi untuk oke, apalagi ini yang ada jet lag, benar-benar Vin. Pasti ada jet lagnya. Biasa bangunnya boleh agak siang, terus sekarang udah mulai pagi banget gitu. Pasti ada jet lag. Oke, kalau dari Vina, beda nggak sih Vin kalau dari sisi orang yang nggak kerja untuk orang lain gitu? Maksudnya lu bisa setting waktu lu sendiri atau enggak? Atau karena sama tim jadi harus sama-sama semua atau gimana tuh? Ya, kalau yang gue alamin itu kalau lu punya timnya bagus, maka lu bisa liburan dengan tenang. Jadi sebelum liburan udah tahu nih job desk-nya gue akan dilimpahkan ke siapa gitu. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa didelegasikan, resikonya adalah selama liburan kita kerja. Jadi selama liburan itu hanya badan yang nggak ada di tempat usaha, tetapi kepalanya mau nggak mau ada alokasi kekerjaan. Ya kalau misalnya kita bisa kerja 8 jam, mungkin hari itu kita kerjanya hanya 2 jam gitu. Tapi kita harus make time untuk work gitu. Jadi liburannya jadinya nggak 100% lah gitu. Masih ada sedikit kepala kita diisi sama kerjaan. Dan gue rasa sih banyak entrepreneur ya atau pemilik usaha itu minimal dia ada emergency contact gitu. Just in case things goes wrong, kan dia harus dikabarin kan, gitu loh. Jadi mungkin bedanya adalah kalau pengusaha itu liburan itu nggak bisa 100% shutdown dari kenyataan hidup, dan pada saat kita mau balik kerja jadinya bisa jadi jet lag-nya nggak terlalu signifikan karena kan pelan-pelan kita udah kind of know situasi di sana gitu. Ya, ada warming up-nya lah sebelumnya gitu kan. Ada masalah-masalah apa yang perlu diantisipasi dan segala macam. Jadinya mungkin jet lag-nya justru mungkin sehari sebelum liburan akhir. Sebelum liburan akhir itu kayak kita udah prepare 1 hari, oke, besok gue udah tahu nih gue akan ngapain gitu. Rasanya sih kayak gitu sih nih. Dan sudah mulai libur telah usai.
Tapi Vin, kalau misalnya maksudnya kalau lu entrepreneur gitu, lu ada libur nggak sih sebenarnya kalau misalnya tim gitu, atau ganti-gantian kayak shift-shift gitu? Kalau pengalaman gue sih, kita kan ada bisnis partner ya. Jadi kita ganti-gantian memang liburannya gitu. Jadi kalau Hmm. kayak misalnya pada saat, jadi nggak mungkin harus ada yang jaga gawang lah ya. Nggak mungkin gawangnya kosong sama sekali. Kalau memang ada yang kayak saat ini tuh yang di kafe gue dan bisnis partner gue dua-duanya libur lebaran. Karena kita libur panjangnya memang cuti lebaran gitu. Jadi Hmm. ada, nah menjelang itu kita harus kasih delegasi tugas, mempercayai salah satu karyawan menjadi yang take over beberapa decision. Dengan Hmm. catatan kami ready to be called 24/7. Akhirnya kayak begitu situasinya. Tapi kalau misalnya situasi yang ada business partner yang stay, maka kita bisa liburan lebih bebas. Karena kan decision makingnya udah kita delegasiin ke sesama business partner. Kayak gitu. Dan gue nggak kebayang deh orang yang sebagai entrepreneur yang tidak punya business partner, bagaimana liburannya? Iya, 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 iya. Ya, Yang kalau ada bukan bisnis tim partner ya, enak. yang Ya, ya. Kalau yang bukan tim, mungkin tokonya tutup kali atau bisnisnya iya break kali juga ya, gitu. Bisa jadi. bisa jadi juga. Mm-mm. Jadi benar-benar libur gitu kan. Nah itu lebih enak harusnya. Tapi duitnya nggak Lebih enak diskon. ya. Tapi kalau bisnis makanan agak sulit nggak sih kalau kayak gitu? Agak sulit, tapi gue Untuk harusnya benar-benar libur gitu. ya kecuali lo tutup. Bener-bener tutup. Kita pernah Hmm. nih ya, kita pernah mau libur, bener-bener nggak mau stres, kita tutup. Jadi Hmm. Hmm. nggak ada resiko customer komplain, nggak ada resiko kehabisan bahan baku, nggak ada resiko apapun. Bener-bener tutup operasional. Nah di situ kita libur. Iya, 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 iya. Ya, bener-bener di pos. Sayangnya kan nggak mungkin lama dong, nggak mungkin 2 minggu, ya Heeh, 3 hari lah. heeh. Ini di komen ada yang komen nih, sama di sekolah tempat saya kerja, ada yang males, ada yang nangis, ada yang semangat, nanya nanya teman sama guru yang nggak ditemuin. Ini anak-anak muridnya ya yang kayak gini ya. Sama ya Tia ya, Iya, Iya, kalau di iya. sekolah Ya, banyak mungkin kan kayak beda cerita ya. konteks ya. Kayak aku tadi juga baru merhatiin kalau Vina kan liburnya gantian ya. Jadi kayak warung tetap jalan ya Vin ya, gitu ya. Sehingga ya mau nggak mau kayak Vina tadi tetap harus kerja nih sehari beberapa jam gitu. Kalau aku kan nggak, kalau soal libur semuanya libur gitu, dan ya udah kita Iya. bersepakat tuh libur iya. gitu. Tutup warung Tutup kalau di gue jatuhnya. Tutup maka warung, libur semua. libur semua. Kalau apa namanya, mungkin dari pengalaman eh, orang-orang terdekat kalian yang kerja sama, maksudnya kalau Tia kan kayak di sekolah gitu ya. Sekolah kan emang ada liburnya juga. Tapi kalau kayak kantor gitu, sebenarnya mereka nggak libur ya. Pas tanggal merah ya biasanya ya liburnya ya. Apa sih? Kalau gue ngalamin Si dulu kan anak gue pernah aku. kerja, ya, Bentar. gue pernah kerja corporate ya. Ah, Waktu kita ah, kerja ah. corporate sih libur itu ya Cuti ya. enak. Kalau kita kerja buat orang ya kita cuti, libur Hmm, gitu. hmm. Jadi tugas-tugas udah diselesaikan. Terus kita kan kalau kerja kantoran kan ngajuin cuti panjang itu harus dari jauh hari kan. Nggak bisa tiba-tiba besok kita nggak masuk 2 minggu gitu kan. Jadi udah mengajukan cuti lebaran atau cuti apa yang panjang. Nanti bos approve. Kalau bos approve berarti bos udah take the consequences. Tugas-tugas kita harus dia cari orang lain yang ngerjain. Dulu waktu di kantor sih kayak gitu, Mi. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ya kayak suami gue juga kalau misalnya pas lagi libur ya dia cuti gitu kan, ambil cuti. Dan tapi yang pas pas tanggal merahnya biasanya memang benar libur gitu kan, maksudnya kantor tutup gitu kalau pas tanggal merah gitu. Mm-mm. Cuman kalau misalnya ada tambahan-tambahan itu lebih ke cuti ya, berarti ya. Iya, iya. Mm-mm. Ini aku baca sharingannya Nina, share sedikit. Baru kemarin ngobrol sama guru kelas yang bantuin yang apa di sekolah anaknya. Setelah libur, anak-anak lebih siap menerima pelajaran, less loud, less gangguin teman-temannya. Oh gitu ya?
Ya, Ber- bener sih sebenarnya ya, walaupun apa namanya, mungkin hari-hari pertama masih kayak gitu, tapi secara umum anak-anak emang jadi lebih semangat. Mungkin sebagian juga karena kangen sekolah ya, kangen ketemu sama, ya gimana pun juga kan teman-teman mainnya gitu, guru-gurunya itu juga seperti, kalau aku nanti kayak sama kayak ketemu sama keluarga gitu loh. Mm-mm. Ya, jadi kayak ya seperti satu komunitas mereka juga gitu, yang mereka juga kangen. Dan biasanya mereka emang udah lebih excited. Bisa juga kalau liburnya kelamaan kan mereka udah mulai bosen ya. Kalau kita liburnya lama-lama kan nggak mungkin anak-anak jalan-jalan tiap hari. Pasti Iya, iya. ada gimana misalnya mulai berulang lagi nih gitu ya. Atau misalnya udah mulai mati gaya gitu, mau ngapain gitu kan. Nah itu Mm-mm. biasanya mereka udah mulai menunggu-nunggu tuh kapan bisa sekolah lagi gitu. Aku Berarti pun hari ini sebenarnya, sudah dapat email dari muridku, kayak kapan kita bisa latihan presentasi. Oke. oh, udah semangat. Ya, kalau gue juga ditanya, kapan nih balik? Soalnya kita sudah harus dealing sama beberapa supplier baru. Ya, dan mereka nggak bisa melakukannya. Jadi pekerjaan sudah menanti. Oke, Iya. oke. Berarti kalau kalau begitu, berarti liburan itu memang diperlukan ya? Hmm, Sangat, sangat. saat Hmm. Ya. break dari rutinitas saya paling enggak ya. Hmm. Ada hal-hal yang baru itu kan menyegarkan juga gitu kalau menurut aku. Mm-mm, Dan itu mm-mm. juga kita perlu juga untuk create bonding sama keluarga kan. Mm-mm. Maksudnya Iya, 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 iya. bukan cuma kita dua, anak-anak kan juga keluar dari rutinitasnya dan akhirnya kan kita juga dari bangun tidur sampai tidur lagi kita kan sama mereka gitu. Most of the Mm-mm. times lah kalau kita liburan kan. Jadi ada hal-hal yang Mm-mm. akhirnya mungkin udah lebih cair cerita soal masalahnya atau cerita ada hobi barunya. Gua rasa itu banyak banget tuh keluar tuh pas lagi libur bareng. Mm-mm, Jadi memang perlu sih mm-mm. libur gitu. Teman-teman guru juga suka memperhatikan nih, Vin, kalau liburan anak-anak itu benar-benar puas menghabiskan waktu sama orang tuanya, ya mungkin Mm-mm. sama pengasuh utamanya lah ya paling enggak ya. Itu Mm-mm. mereka memang masuk dengan kayak kalau kita bilangnya wah tangki cintanya penuh gitu. Jadi emang lebih Nah, calm, lebih tenang dan kayak lebih siap gitu apa melakukan banyak hal ya. Dan lebih cenderung nggak gampang rewel gitu misalnya. Lebih bisa cepet tuh dia beradaptasi dengan rutinitas yang balik lagi ya, balik kembali ke kegiatan semula belajar atau dan lain-lain tuh mereka udah bisa. Tapi pada beberapa kasus juga bisa jadi karena mungkin pas liburan jadwal kerja orang tuanya nggak bisa bareng gitu ya, itu kan mungkin aja ya. Dan anak-anak masih merasa belum cukup nih menghabiskan waktu sama bapak ibunya gitu atau sama pengasuh terdekatnya, ya mereka juga merasa mungkin lebih kena holiday blues gitu loh ya. Hmm. Jadi masih agak-agak hmm, rewelnya tuh masih gitu ya, masih ada. Dan kami mencoba ngerti aja, oh mungkin kemarin belum puas kali gitu ya, iya. peluk-peluk belum puas gitu. Nah, iya. Jadi sebenarnya untuk holiday blues itu sendiri juga akhirnya kalau liburan kita berkualitas meskipun pendek, bluesnya sih ya biru muda lah, nggak tua-tua banget. Dikit aja. Blues. Juga sih. Berarti indikatornya sebenarnya blues atau nggak blues itu puas dulu ya, liburannya tuh memuaskan atau enggak gitu ya. Mungkin salah satunya Konten ya. ya. Mm-mm, Iya. mm-mm. Nah, kepuasannya ini lebih ke kalau misalnya anak-anak kaitannya dengan apa namanya bisa bonding sama keluarganya gitu ya. Kalau misalnya keluarga sama apa kalau misalnya ayah atau ibu mungkin sama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pikirin orang-orang yang single berarti kayak gimana ya? Ingat-ingat deh kita dulu waktu single itu gimana ya? Berarti ya Uh, libur itu Kalau gue tuh lebih kayak lu feel konten gara-gara liburan lu gitu. Jadi kalau misalnya zaman kita belum punya anak atau belum punya pasangan liburan sendiri atau liburan sama teman-teman, itu kan kita ada kayak goals. Oh gue liburan mau makan atau enggak liburan mau mantai atau enggak liburan gue mau eksplorasi tempat baru gitu. Nah bucket list kalau ya. itu bucket udah listnya rencana nih ketik gitu, mau nongkrong sama temen gitu ya sini ya. Hmm, hmm, nah Pergi hmm, ya sama hmm, temen hmm. gitu kan. atau saya Itu even recharge kayak juga. gue mau liburan nggak mau ketemu orang sama sekali, gue mau hibernasi pijet-pijetan doang gitu, asal tick the box sih menurut Yap. gue itu ke recharge juga kitanya, Ya, ya, ya. bluesnya sih nggak akan
bluesnya tuh kan lebih kayak bagaimana setelah kita bisa melakukan hal yang dalam tanda kutip seenaknya, terus kita harus melakukan hal-hal rutinitas yang nggak bisa seenaknya. Bluesnya kan itu di situ, bagaimana kita bisa flip antara eh, tidak melakukan rutinitas gitu. Tapi kalau menurut gue asalkan lo tick the box, fill the content, lo akan ready sih to face the reality. Meskipun sebenarnya istilahnya gitu, if I could extend the holiday, I would. Tapi ya udahlah gitu. Kita udah ya. Terutama untuk orang-orang dewasa ya, kayak ya udah lo nggak punya pilihan lain, lo harus bekerja atau enggak lo harus apalah gitu, ngajar atau apa gitu. Iya. Kalau Mau nggak mau tapi anak mungkin agak lain gitu ya. kalau anak-anak gimana ya itu kalau menurut lo ininya? Iya, ya gue rasa juga mereka perlu sih. Salah satu liburan tuh mungkin yang menyenangkan juga buat anak-anak adalah tadi ya nggak perlu mengikuti rutinitas yang cukup saklek nih. Kalau sekolah kan pasti jam pagi tidur dan lain-lain tuh semuanya udah ada jadwalnya karena emang ini dikerjainnya rame-rame. Lepas dari rutinitas itu apa sesuatu yang refreshing gitu ya buat anak-anak. Lalu kesempatan untuk melakukan hobi mereka gitu ya. Terus mungkin lebih banyak bergerak, lebih banyak ada di ruang terbuka gitu tuh. Itu kayaknya sih memang buat anak-anak cukup ngisi bensin ya sebenarnya ya. Dan santai, mungkin nggak terlalu banyak agenda yang terlalu fix gitu ya. Atau mungkin bahkan melakukan hal-hal yang mereka udah lama pengen, lalu berkesempatan untuk melakukan gitu. Itu juga apa namanya asik lah ya buat ngisi liburan mereka. Atau kayak contohnya kemarin gurunya anak gue tuh juga membawakan jurnal nih gitu, jurnal liburan yang dia kasih juga kegiatan-kegiatan liburan yang apa ya costnya nggak gede gitu. Misalnya kayak tantangannya adalah nyobain makanan baru yang belum pernah gitu. Terus mereka nyata tuh apa dan pengalamannya kayak gimana. Atau coba masak gitu misalnya. Pergi ke tempat yang belum pernah gitu ya, yang belum pernah dikunjungi gitu, yang dikasih contoh juga yang kecil-kecil. Nah, jadi memang liburan bisa diisi begitu gitu. Nggak perlu kayak harus bersama keluarga pergi ke tempat wisata atau nggak gitu juga sih sebenarnya ya. Nah itu yang tadi gue highlight tuh. Kalau misalnya, sorry gue potong. Kalau misalnya kayak Tia tadi itu kan enak ya, kayak ada pengarah dalam tanda kutip ada sedikit diarahin gitu. Ini untuk liburan yang nyegerin tuh mungkin itu nyobain hal baru apa. Sementara kan kita ada juga pola orang-orang yang liburan ikut pakai tour gitu, yang pakai itinerary, yang ada guidance-nya jam 8 mesti udah di ruang makan, jam 10 jalan naik bus. Itu kan ada juga tipe liburan yang kayak gitu. Nah, gue bukan untung sih, tapi somehow gue nggak tahu ya, gue nggak pernah melakukan itu sama anak-anak gue. Tapi kalau misalnya kita liburan yang pakai itinerary, gue bisa melihat ada tingkat stres tambahan di keluarga tersebut karena ada target-target gitu. Kayak jadi malah kita tuh iya, dan itu kadang-kadang malah jadi holiday bluesnya tuh justru setelah itu. Kan lu nggak tenang selama liburan tuh, lu ada iya kan. Iya. Dan itu mungkin maksudnya kan gitu. itu dari paket liburannya ya kan, maksudnya bukan keinginan lu mungkin ya kan, ikut ini walaupun ikut mungkin emang ada juga ya Mia yang suka ya, mungkin yang malas mikir kali kemana udah tutur aja biar gampang, mungkin ada iya. Kalau gue sih ngeliat bukan mengkritik liburan yang berschedule ya, tapi ya kalau kita liburan keluarga, kalau sendiri sih mungkin nggak apa-apa, lu kan ngurusin itinerary yang sesuai lu mau. Tapi kalau liburan keluarga mungkin dipilih yang akan mengakomodasi semua orang gitu loh. Jadi orangnya juga ikhlas tuh ngikutin atau ada excited, oh jam 1 tuh rutenya Museum X gitu. Yang semua orang emang mungkin tertarik untuk ke Museum X. Itu juga jadi cukup refresh gitu kan. Tapi kalau misalnya ini adalah itinerary somehow ada yang lagi nggak suka kan, dia juga gimana. Kayak jadi sebenarnya sih supaya tidak holiday blues, liburannya itu juga ada strateginya. Liburan itu pakai strategi gitu supaya memang relax. Strateginya adalah yaitu nggak usah terlalu banyak ngoyo deh liburannya. Iya. Gue rasa strategi liburan gitu ya. itu juga, Bebas sama api. Liburan is liburan.
Ya, Apa Tia? gue rasa strategi itu juga berlaku. Gue setuju banget tadi Vin ya, strategi liburan ya. Strategi liburan mau kayak gimana ya? Mau dari yang memang full mau jalan-jalan, mau eksplorasi, sampai yang mau rebahan aja gitu. Tapi pokoknya ada strategi liburannya. Strategi untuk balik ke dunia nyatanya kan juga mesti ada ya, Vin, berarti ya? Oh iya, nah Bener, itu kan, iya bener. Supaya nggak Iya, bener, bus-bus amat. bener. iya mesti ada transisinya gitu loh, kayaknya sih untuk Gimana nih menghindari. strategi balik dari balik ke rutinitasnya kayak gimana nih kalau menurut kalian nih? Hujan Coba, kedengeran nggak nih suaranya? coba Tia Iya, dulu. Kayak benar. Tia udah ada contekan tuh tadi. Gue lihat. Malah udah gak bikin konten, jadi kan bisa nyontek ya. Jadi sebenarnya yang pertama memang kalau buat anak-anak terutama nih ya, memang kembali ke rutinitas itu harus pelan-pelan gitu. Kayak misalnya nih, selama libur tuh anak-anak seringkali bangunnya siang atau tidurnya malam banget. Nah, ngembaliin mereka ke pola tidur yang misalnya jam 9 harus sudah masuk kamar, jam 6 pagi harus sudah bangun, udah mulai siap-siap, itu nggak bisa sehari jadi sih. Jadi Hmm, perlu beberapa hari itu, misalnya biasanya bangun jam 10, mungkin perlu beberapa hari untuk bangunnya agak maju dikit-dikit gitu ya, jam 9, jam 8 gitu, jam 7 sampai ke rutinitas yang sehari-hari. Kayak gimana. Terus kayaknya juga mesti perlu ada antisipasi nih. Nanti apa yang bisa mereka tunggu-tunggu gitu waktu mulai sekolah lagi gitu. Kalau ini konteks sekolah. Apa ya yang bisa dilakukan dan menyenangkan waktu balik ke sekolah, misalnya kayak kamu pengen main apa sama siapa, atau pengen ngobrolin apa, pengen cerita-cerita apa sama teman kayak gitu. Kalau udah ada antisipasi hal yang menyenangkan, mungkin kemungkinan terjadi holiday blues-nya lebih kecil ya. Hmm. hmm. Karena dia excited balik ke Ada rutinitasnya kan transisi, ya. ada transisi. Iya, Iya. iya. Jadi Iya. yang dipikirin bukan yang nggak enaknya aja gitu, Hmm, tapi hmm, mikirin hmm, hal yang menyenangkan, mikirin ketemu sahabatnya, mikirin ketemu temennya, atau main di tempat yang mereka suka, itu mungkin membantu juga sih gitu untuk Iya, segera iya, balik. Makanya itu kayak kemarin nih kita bilang, oke, kalau misalnya sekolah hari Senin, jangan pulangnya ngambil flight terakhir hari iya, Minggu gitu. iya, iya, Kayak iya, kamu bener. capek, masih mau tidur Yang dulu ada gitu. masih yang Heeh. ada masih lelah, besoknya juga bangunnya juga males jadinya gitu ya. Iya. Benar, Iya, dan gua buru-buru rasa holiday rasanya. holiday blues tuh seperti kita baby blues dulu. Itu ada hubungannya juga dengan fisik kita yang lelah sih sebenarnya. Iya Holiday ya. blues. Jadi Hmm. kalau lu apa namanya kasih kesempatan badan untuk rest dulu, lo akan lebih ready untuk menghadapi realita. Mau kita yang orang dewasa juga kayak gitu. Dan mungkin in terms of kita yang bekerja mau punya usaha sendiri atau apa gitu ya, ya coba deh atur, jangan bikin meeting yang penting di hari pertama lo baru balik dari liburan. Itu juga nggak shocking gitu, jangan doing shocking agenda lah di hari-hari awal gitu, karena badan lu juga butuh adjust gitu, dari yang relax bangun siang. Ya apa yang kita tadi bilang ke anak-anak ya kita apply ke diri kita juga sendiri. Sebagai emak-emak kan kita juga kayak pulang liburan ada cucian yang numpuk, isi koper dan segala macam gitu kan. Itu kan juga sesuatu yang harus kita urusin. Ya kalau gue sih gue nggak ngoyo, kalau misalnya emang lo harus unpack the koper dalam waktu 2-3 hari ya why not gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa di hari awal, tapi memang itu kan style orang beda-beda ya. Ya kita harus kenalin aja dulu kita stylenya seperti apa. Cuma intinya gitu deh, jangan sebelum liburan berakhir atau pada sebelum berangkat liburan kita udah ngatur, oke, gue liburan ke tanggal 20, tanggal 21-nya gue ada meeting A, B, C. Nah itu Iya. tuh strateginya, maybe better not. Jadi bluesnya nggak terlalu down gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, yang gue rasain, gue pernah kayak gitu. Gue pernah landing jam 2 pagi, sementara jam 7 paginya gue udah mulai kerja. Karena nggak mau rugi gitu kan sama liburan. Memang badan lelah banget dan butuh waktu lama untuk ngecas ulang gitu. Dan selama kita lagi ngecas ulang tuh kita mulai kangen, aduh gue masih pengen liburan. Nah itu Iya, kan sebenarnya iya, iya, iya. yang berasa Iya, iya. bluesnya tuh di situ gitu loh. Lo nggak mau Karena balik ke kerjaannya jadi kerjaan tuh, beban ya. kerjaan jadi Jadi malah beban. ingat liburannya gitu kan. Ya, menurut gue ya. Betul. Bisa sih, menarik sih. Maksudnya berarti kalau gue liatnya, kalau kita punya tim, kalau misal kita di usia kita yang udah punya tim, kita bisa atur supaya yang tadi kayak lu bilang, jangan bikin meeting di hari-hari awal karena seluruh anggota tim mungkin belum siap gitu kan. Ya, Bisa kayak gitu. Nah, yang jadi problem tapi kalau misalnya kita adalah
anggota tim, kita bukan kayak kita nggak Bosnya. punya kita bukan bosnya gitu, kita nggak punya kekuasaan gitu. Terus gimana ya, ada strateginya juga nggak ya kira-kira buat kita mempersiapkan bos yang tiba-tiba suka dadakan meeting gitu pas habis liburan persis gitu, gimana ya? Kepikir nggak tuh kira-kira gimana ya gue? Sama ya Mi, ya kayaknya menurut gue sih antisipasi juga ya, kan kita udah kayak kalau sama tim pasti udah tahu gitu, udah tahu kebiasaannya kayak gimana ya, juga udah kebayang gitu. Atau misalnya dari sebelum liburan juga pasti sebenarnya udah sudah kebaca tuh, maksudnya kayak oke, kita pas libur nih pas lagi di tengah-tengah satu proyek yang gede gitu misalnya ya, terus berarti kalau masuk lagi pasti dalam waktu singkat itu apa namanya mesti ngejar lagi gitu. Tapi kayak tadi yang Vina bilang, kalau aku menghindari terburu-buru gitu. Sebagai contoh gini, kalau bisa misalnya hari pertama datangnya tuh pagi deh. Gitu. Kenapa? Jadi punya waktu tuh untuk buat kita sendiri untuk oke, mau ngapain ya, mau bikin kopi dulu gitu ya, mau duduk dulu, mau mejanya mau diberesin dulu. Nah nanti kan begitu memang udah mulai masuk jam kerja itu kita udah punya waktu tuh untuk aklimatisasi gitu ya sebenarnya ya. Nah sama juga kalau misalnya anak-anak atau misalnya mulai kerja, mulai sekolah lagi, kalau bisa jangan setelah, kalau menurut gue ya, jangan setelah yang lain masuk beberapa hari baru kita nyusul. Gitu. Karena yang lain tuh udah selesai nih aklimatisasinya tadi nih, udah siap nih, udah mulai ngegas lagi, terus sementara kita baru kayak masih agak ngawang-ngawang, jadi kita mau ngapain gitu, pasti rasanya nggak enak tuh. Gitu. Jadi malah sebenarnya hari-hari pertama itu cukup krusial untuk kita menyesuaikan diri dengan irama kerja kita yang biasanya gitu. Kayaknya sih gitu ya. Iya, kalau kayak gue, karena kita punya bisnis sendiri dan mungkin ini juga ngatur dengan jadwal dengan anak-anak. Jadi misalnya liburan tuh sebenarnya selesai di Sabtu, tapi secara mental gue memberhentikan libur gue di hari Jumat. Jadi di hari Sabtu sebelum gue secara fisik hadir di kembali gitu, itu gue udah aklimatisasi tadi yang itu. Jadi gue udah mulai baca-baca email lagi, gue udah mulai membiasakan diri lagi untuk berpikir pekerjaan dan seterusnya. Dan udah mulai kontak-kontak tim gitu kan, ada masalah apa dan segala macam, ada hal-hal yang gue missing gak selama gue nggak ada. Jadi sebelum gue nyampe hadir secara fisik, mental gue udah ready nih, besok ini yang akan gue hadapin. Jadi memang kayak mengkorting satu hari jadwal liburan kita dengan mempersiapkan. Jadi aklimatisasinya mungkin tidak di rumah, tapi di tempat kita liburan. Tapi udah nggak bikin lagi tuh, nggak ada lagi tuh agenda jalan-jalan di hari terakhir kalau untuk gue. Jadi gitu. Jadi emang akhirnya bluesnya jadinya nggak stres, nggak. Ya intinya kan nggak berharap langsung liburan lagi. Ada orang kan yang butuh liburan after holiday, post holiday vacation. Holiday. Iya. Post holiday. Itu orang tidak yang bisa menghadapi kenyataan bahwa aduh emang enak liburan sih. Tapi sebenarnya liburan itu bisa melelahkan juga. Jadi sometimes gue juga pengen liburan cepat selesai kok. Ada momen kayak gitu. Udah deh gitu. Selesai kayaknya liburan. Jadi liburan kalau terlalu lama malah justru ini juga ya. Counterproductive. Iya. Ya. Karena jadi apa ya? Jadi males gitu malahan atau gimana? Lumayan. Bentar. Nggak tahu kalau Vina gimana. Kalau gue sih jadi mulai bingung ya, apalagi yang mau dilakukan ya, mau dikerjakan gitu ya. Walaupun bukan berarti kayak harus langsung tancap gas kerja gitu, nggak juga. Tapi biasanya kan ketemu teman-teman, ketemu anak-anak gitu kan ada aja ya kepikiran mau ngapain gitu, dan itu menyenangkan gitu rasanya. Jadi ya kalau liburnya kelamaan memang biasanya udah mulai pengen balik kerja lagi. Enaknya balance lah, kalau kelamaan kerja nggak libur-libur kan juga sebel gitu ya. Tapi libur nggak kerja juga lama-lama aduh bosen nih apa ya gitu yang bisa dikerjain, mulai mengada-ada kita nanti. Iya, apalagi tergantung ya liburannya. Apalagi kalau misalnya liburan sama anak-anak kan itu energi loh. Itu energi berpikir,
kita kan tetap bekerja ya, Vin, Benar. kalau liburan sama anak-anak itu. Benar. Beda konteks, Iya. beda tempat aja. Iya, jadi Tetap aja tetap jadi manajernya anak-anak ya kan, cuma pindah tempat. Betul. bener. Gue sih sejujurnya merasa liburan kayak ada orang yang liburan keliling Eropa sebulan kayak gitu ya. Gue belum pernah melakukan ya, tapi gue nggak kebayang sih bagaimana gue akan menghadapi kenyataan setelah itu gitu. Dan bisa jadi setelah 2 minggu mungkin udah jenuh pindah itu, karena lu tetap tidur yang enak di rumah gitu. Itu tetap berasa nggak di ya tetap berasa nggak jadi aja gitu. Dan memang kalau liburan kelamaan itu kadang-kadang mati gaya juga. You already Iya. tick all the box, terus jadinya mulai nyari-nyari hal-hal yang nggak penting. Ya udah gitu, itu menurut gue malah jadi lu gantung gitu. Iya, iya. Jadi ya dikembalikan aja ke kita sih, kita butuhnya gitu. Tapi gue rasa 2 minggu is a quite ideal duration for a long holiday sih, 2-3 minggu. Bentar, suara kalian mulai nggak kedengeran karena hujannya mulai sangat deras. Hujannya kencang banget ya. Iya. Bentar ya. Kita satu kecamatan. Kita satu kelurahan nih, ya. Iya, kita tetangga soalnya ya, tetangga masa gitu. Saya live dari tempat liburan dong. Aduh, aku butuh bantuan. Dulu mulai nggak kedengeran soalnya. Ini ya gue ngeliat Menarik banget loh, sore ini banyak ininya ya, hambatan teknis lah, ada hujan lah, wah seru sekali. Oh iya, karena kayaknya Instagramnya masih mood liburan. jadi dia belum ready. Bentar, suara lo belum kedengeran. Astagfirullah, apaan itu? Halo? Ya, halo. Ya, udah dengeran. Ya, jadi gue rasa Instagramnya juga lagi hawa liburan nih, belum ready dia untuk dipekerjakan. Mungkin. Nggak cuma kita aja yang liburan. Ya. Tapi sih, Mungkin. menurut gue holiday blues itu really exist sih. Jadi memang supaya kita tidak di kehidupan nyata kita tetap bisa produktif gitu kan. Dan hal-hal simple memanage liburannya dan memanage mental untuk balik ke realita itu jangan disepelekan juga gitu. It's actually something bisa dikerjain. Kayak Tia bilang tadi, kasih gap. Gue suka sih tips-tipsnya. Makanya tadi menarik sih. Jadi ada ini juga ya, kalau tadi gue perhatiin dari kalian bicara tuh harus aware sama kebiasaannya. Kalau kita punya tim, kita aware dengan kebiasaan tim seperti apa. Kalau anak-anak, kita aware dengan kebiasaan anak-anak kita kayak gimana. Jadi kita bisa nyuruh anak-anak kalau misalnya mau melatih anak-anak supaya kembali ke rutinitasnya mereka, kita harus tahu dulu mereka biasanya gimana gitu. Jadi lebih bisa efektif kali ya. Termasuk aware sama rutinitas kita juga. Betul. Ya. Dan jangan sampai sama santai. Menurut gue penting banget untuk chill. Kalau misalnya ada things goes wrong di first day, udah terima aja, ikhlasin aja. Gitu. Iya. Gak usah perfeksionis juga gitu. Anak-anak pergi sekolah tiba-tiba seragamnya belum disetrika, ya udahlah. Kalau misalnya emang kayak gitu ya, ya mungkin enggak. Tapi hal-hal kayak gitu deh. Let's say lupa beli buku yang mana gitu, ya udahlah. Gitu. Kadang-kadang ada kan kelupaan kayak gitu. Iya. Emang masih bisa itu let go lah gitu. Menarik tuh. Oke. Ada apa lagi yang bisa kita bahas ya? Atau kita recap? Boleh. Ini kayaknya udah mau beres. Udah mau beres juga ya kayaknya. Jadi kalau dari apa yang kita omongin tadi, sebenarnya yang paling pertama adalah liburan itu sebenarnya perlu. Kita sangat-sangat butuh liburan untuk breakdown dari rutinitas, break dari rutinitas supaya sorry. Tiba-tiba berisik. Bentar. Liburan itu perlu
supaya ada break dari rutinitas, biar kembali pada saat kembali ke rutinitas lebih fresh, lebih engage, lebih apa namanya terlibat gitu kan ya tadi. Nah terus abis itu kalau misalnya apa namanya perlu ada strategi liburan supaya liburannya lebih Wah, efek apa lebih apa ya nyebutnya ya lebih lebih tepat mungkin guna. puas ya. Lebih puas ya, Supaya Nia ya. lebih puas, Kalau misalnya lebih ya puas kan, ya. benar-benar berasa gitu, memang libur kita ngelakuin hal yang kita pengen lakukan kalau lagi libur gitu kan. Benar-benar, benar-benar apa yang kita pengen gitu ya, strategi liburannya gitu. Nah, kalau berikutnya strategi kembali ke rutinitasnya adalah apa namanya latih kembali gitu. Sebelum hari hanya kita udah apa namanya udah berlatih kembali ke rutinitas. Jadi apa namanya jangan pulangnya mepet sama waktu udah masuk gitu. Kasih kita waktu juga gitu ya buat buat apa Adaptasi. namanya persiapan adaptasi benar. Terus abis itu jangan bikin meeting penting di hari-hari awal. Itu intinya sama aware sama kebiasaan tim dan mungkin kalau yang punya anak aware sama kebiasaan anak-anaknya di rumah, aware sama kebiasaan kita juga gimana gitu ya. Sama chill kalau ada masalah di hari-hari awal itu let go aja nggak apa-apa kok gitu ya. Ini ada yang komen nih. Kalau belum siap bangun di hari pertama gimana? Boleh nggak ya? Udahlah 1 hari lagi liburnya. Boleh, boleh. Nah, Kalau itu holiday-nya masih blues tuh, belum kelar. pasti blues. Itu kaitannya sama aware kebiasaan sendiri nggak sih, ya kan? Kita udah tahu, maksudnya kitanya sendiri mungkin butuh waktu gitu untuk kembali ke rutinitas. Jadi Karena itu kan related dengan fisik ya, maksudnya benar, capek itu. Jadi eh, jangan lupa juga selama liburan mungkin tetap makan yang seimbang atau minum vitamin dan hmm, tidur yang cukup supaya pada saat kita harus balik ke rutinitas ya badan kita secara fisik juga ready gitu. Holiday benar-benar. blues itu kan memang fisiknya apa berhubungan gitu. Ya kalau emang butuh tidur lagi ya berarti emang badannya belum ready, ya tidur lah. Iya, iya. Kalau gue bilang asalkan bosnya aman gitu, saya nyariin. Iya. Asal tim aman ya, nggak masalah gitu. Asal timnya aman gitu. Sama Ada, cuti. oke. Kalau bilang sama bos belum, ya asal jangan bohong lah sama bos, bilang apa gitu. Iya, iya, iya. Kalau sekedar males doang, agak dipaksa dikit nggak sih? Atau biarin aja? Menurut gue males itu like holiday bluesnya itu, si males Itu itu. ya. Hmm. Iya, itu salah satu simptomnya. Dan itu Mm-mm. memang berasal dari liburannya either kebanyakan atau fisiknya nggak dijaga selama liburan atau Mm. memang belum bersiap untuk kembali ke kenyataan. Jadi kayak Mm-mm. yang liburannya yang mungkin nyampe di hari directly sebelum kerja, kayak gitu tuh yang akan membuat kita males gitu. Males ke Mm-mm. kenyataan itu menurut gue itu gitu. Mungkin untuk liburan berikutnya bisa distrategiin gitu ya liburannya. Seperti apa? Mungkin kayak gitu kali ya tipsnya untuk yang masih mager-mager awal-awal itu Iya, bisa ya kan? Untuk liburan karena berikutnya kan liburan kan nggak cuman ini doang, nanti berikutnya kan ada lagi liburan lagi. iya betul. Iya, biasanya holiday blues itu buat gue terjadi ketika kita liburannya kepanjangan. Atau maksudnya Hmm, liburan panjang sih, bukan kepanjangan. Liburan panjang itu biasanya yang paling potensial menghadirkan holiday blues. Kalau lu cuma escape getaway weekend aja, itu hampir nggak terasa si bluesnya. iya, Karena emang lu tahu gitu loh. benar, Lu tahu, gue benar. cuma punya limit segini nih. Long weekend 1 hari, Jumat Mm-mm. pergi, Sabtu, Minggu udah balik, ready besok gitu. Jadi cuma take 1 day off. Itu biasanya hampir nggak ada holiday blues. Tapi kalau udah 2 minggu, Iya, nah biasanya itu. iya, Nah, iya biasanya
biasanya habis liburan panjang ya, kayak misalnya liburan habis Natal, habis Tahun Baru, terus libur Lebaran, atau libur Ya, sekolah tuh yang ya, panjang gitu kan. Nah itu tuh ah, baru tuh, yang kayak ya, kayak Iya, gitu biasanya yang ada. kenapa panjang itu challenging? Karena emang berubah rutinitas itu kan emang cukup menantang ya. berubah Ya nggak sih, rutinitas. Vin? Hmm, Ya, ya Ya, rutinitas rutinitas bangun memang tidur memang ya, rutinitas memang bangun tidur. sangat Ya, ya ya even kalau kita mulai hal baru juga sama aja kan, kayak mulai ya, olahraga lagi gitu atau apa sih, rutinitas baru iya, tuh iya, selalu pasti benar-benar. ya, mikir gitu kayaknya tuh harus gimana ya, nggak otomatis gitu loh. ya, Hmm, 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 hmm. setuju. Jadi rutinitasnya sempat berubah sejenak gitu. Itu yang berasa bluesnya tuh sebenarnya di situ. Ya. Fisik sih lagi ya, fisik, mental, keasikan, santai, kelamaan gitu. Ya memang akhirnya jadi ke bawah, malesnya terus gitu. Lagi Hmm, hmm. prokrastinasi kayak gue, prokrastinator kayak gue. Aduh, nanti aja deh gitu. Atau kadang-kadang, oh sebenarnya jadwal pulangnya hari ini, tapi besok aja deh, gue belum ada meeting gue besok, masih lusa gitu. Nah itu tuh udah deh, kejadian Nah tuh itu terus aja. tantangannya kan kalau misalnya sebagai entrepreneur ada kayak gitu nggak sih? Ada tantangan seperti itu kan? Karena lu kan kerja bisa kapan aja, terserah lu gitu nggak sih? Iya, itu makanya kembali ke kita punya disiplin aja sama waktu, Hmm, dan menakar. Jadi menakar yang sebisanya gitu. Kalau memang gue alokasi pulang hari Jumat, padahal meetingnya masih hari Senin gitu misalnya. Terus kita pikir, oh ini agendanya belum. Gue suka bisa, oh mungkin gue belum feel content enough. Kalau emang masih bisa extend 1 hari tanpa ada resiko atau efek yang signifikan, gue biasanya akan extend. hmm, Daripada gue nggak extend, tapi pas balik, gue kayak nggak tenang gitu. Aduh, harusnya kemarin gue extend tuh yang kayak gitu. hmm, Enak, bisa, hmm, bisa. Tapi tetap ada parameternya ya, bahwa even kita extend, kita masih punya buffer waktu untuk getting ready. hmm, hmm. Oke. Nah, kalau buat orang-orang yang nggak punya sulit untuk melakukan extend, itu kita memang harus ada strateginya tadi ya. Yang apa selama liburannya jaga makan juga termasuk. Gue Yes. setuju banget tuh. Karena kadang-kadang pas liburan gue pernah loh pas liburan malah sakit. Jadi Oh, akhirnya pas balik dari rutinitas, gue lagi baru butuh diare. liburannya karena kan iya ya kayak gitu diare terus muntah gitu kan. Itu kan kaitannya sama jaga makan kan gitu. Bener Iya, juga sih jadi maksudnya. jadi lu liburan silakan libur yang enak, tapi nggak seenaknya. Karena kalau yang Hmm, seenaknya, hmm, hmm. lu dapet tuh efek-efeknya enaknya itu. Iya, 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 benar. Tetap harus kayak disiplin diri juga in a way gitu ya. Dikit lah, kan Jaga namanya makan, liburan. jaga minum, bener. Ya palingnya jaga makan, jaga minum gitu kan. Eh, itu sih Bisa. kalau apalagi kita yang udah umur-umur segini. Perlu Kalau masih digiatkan single ya. mungkin kalau masih umur 20-an mungkin masih enak aja gitu ya badannya. Tapi kalau udah mulai berusia lah Jelita, harus lebih jelita. jelita. Jelang 50 tahun mulai harus aware gitu. Oke deh kalau begitu. Aku recap lagi deh tadi berarti ya. Kita mau sudahi ini karena sudah 1 jam. Alah, ada anak aku dong mau lihat-lihat. Ya silakan sayang. Aku udah mau selesai. Bentar ya. Maaf ya, ada anak aku ini. Nah, jadi aku recap sedikit. Tadi udah sedikit recap kan, cuman aku ulang lagi. Jadi untuk strategi kembali ke rutinitas supaya lebih apa ya Siap. siap benar adalah kita pertama aware dulu sama kondisi kita, kondisi badan kita, kondisi emosional kita bagaimana. Kalau kita udah tahu, berarti kita udah bisa apa namanya eh, me mengeset liburannya tuh waktu itu kita berarti jangan pulang mepet. Itu salah satunya kan jadinya.
Nah, terus abis itu juga kita jangan ambil flight yang terakhir, kayak gitu-gitu. Terus selama kita aware sama badan kita, kalau misalnya kita makannya kurang, terus masuk angin, calon sakit pas liburan. Jadi yang kayak gitu, hubungannya aware sama kebiasaan diri dan kebiasaan keluarga, kalau misalnya liburan sama keluarga. Terus abis itu kemudian latih kembali balik ke rutinitas untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi biasanya bangun siang, mulai latihan bangun pagi lagi. Terus lebih let go lah kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan di hari-hari awal kembali ke rutinitas, ya udah biarin aja, nggak apa-apa gitu ya. Itu aja kali ya. Ada tambahan lagi dari Tia, dari narasumber kita Tia maupun Vina sore ini? Apalagi nih yang bisa kita recap? Cukup ya? Ya. Iya. Nikmatin liburan. Nikmatin liburan. Oke, iya benar. Nikmatin juga kalau balik kerja, maksudnya balik ke rutinitas harian, dinikmati juga aja. Benar. Ya, jangan sampai ada konflik-konflik sama liburan sehingga liburannya tuh konten gitu. Nggak usah berantem sama pasangan, nggak usah arguing sama anak. Udahlah, let go juga gitu. Let go juga. Jadi, liburannya gitu ya. Gitu. Nggak stres. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak untuk sore ini narasumber-narasumber aku yang sangat-sangat ciamik. Vina, terima kasih banyak. Tia, makasih banyak ya udah sharing. Sedikit kita Om Sisi tapi nggak Om Sisi juga gitu ya. Sore ini. Tidak sesing. Oke. Terima kasih. Semoga ada yang bisa mengambil manfaat dari ini. Sama-sama, terima kasih banyak ya dari panitia Dies Natalis. Masih bisa liburan. Yes. Masih pada liburan? Salam. Masih. Berasa libur. Salam dari Bandung. Masih liburan. Yang masih liburan selamat berlibur, yang sudah kembali ke dunia nyata selamat kembali ke dunia nyata. Oke, saya pamit. Dadah, bye-bye.